Berapa hari ini, 2 hari ini ada videonya Felix Xiao yang viral. Tahu nggak, di video itu intinya Felix Xiao dia bilang gini. Intinya di video itu Felix Xiao mengajak agar jemaatnya dan seluruh penonton videonya tidak usah percaya sama Iran. Nyata siapa yang ngundang dia ya? Karena gini, setolol ini bisa diajak diskusi guys. Karena pengen nyari komisi dari penjual senjata, ngerti gak? Dia siapa lepasin sih, udah dibilang kandangnya dikunci rapat-rapat. Siapa sih yang buka kandangnya? Oi, siapa? Ngaku kalian. Oi, siapa yang buka kandangnya? Sebagai muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Gue itu sebagai seorang muslim dari lahir, gue bingung juga tuh kelakuan sama orang Islam yang nggak jelas seperti. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ingat dengan video Ustadz Felix Xiao yang ini, dimana dua munafikun, yaitu Ade Armando dan Abu Janda, menyerang Ustadz Felix Xiao, tapi hebatnya di backup oleh Rocky Gerung yang membuat statement dua munafikun ini tanpa bantah terhancurkan dan tertindas oleh narasi Rocky Gerung. Itu mantap. Karena ingatkah kalian Rasulullah ngomong gini, ada 3 ciri orang munafik. Ciri orang munafik adalah apabila dia berkata, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila dipercaya, dia akan berkhianat. Itulah Abu Janda dan Ade Armando, dua-duanya dalam satu talk show ya. Apa ini? Ya. Dalam satu wawancara, apa itu namanya, talk show ya teman-teman, reality show apa namanya entahlah ya kan. Nah, mereka berstatement terhadap Felix Xiao, dihajar habis-habisan oleh Rocky Gerung. Luar biasa Pak Rocky, mantap. Karena gini. Ustadz Felix dalam konten ini berbicara secara objektif. Bagaimana cara berpikir. Dan apa yang dikatakan oleh Ustadz Felix Xiao setara dengan apa yang dikatakan oleh Buya Yahya. Bahwa sekarang bukan lagi berpandangan terhadap Palestina itu siapa yang bantu Palestina itu. Misalnya Iran dengan mayoritas Syiah, apakah kita Islam mengedukung ataupun tidak? Mau yang dukung Palestina itu Hindu, kita wajib ngedukung. Cukup menjadi manusia agar dapat membantu Palestina, mendukung Palestina. Jadi ibaratnya gini, jangankan Iran yang mayoritas Syiah, orang India yang mayoritas Hindu, kalau ngebantu Palestina kita dukung. Orang Thailand yang mayoritas Buddha ataupun Hindu, kalau ngedukung Palestina, maka tugas kita ngebela dan mendoakan semoga sukses di balik apa yang mereka usahakan untuk membantu Palestina. Mau Korea Utara, ya, mau Rusia, nggak mesti Syiah. Mau kafir sekalipun ngebantu Palestina kita wajib dukung. Karena apa? Hak asasi manusia. Karena ini bukan lagi tentang agama, teman-teman. Ini bukan tentang lagi agama. Kalau tentang agama, Yahudi ngebom gereja apa namanya itu? Itu Israel ngebom gereja. Terus Israel juga ngebom masjid. Semua disamaratakan. Dan juga didapati bahwa di Palestina juga ada yang namanya sinagog. Sinagog itu apa? Tempat ibadahnya orang Yahudi. Itu juga digempur ratakan. Tempat ibadah mereka sendiri digempur ratakan. Jadi mari kita simak dulu statement daripada Ko Felix Xiao. Coba kita pikirkan sama-sama, baru kita lihat narasi-narasi si munafikun nanti ya. Oke, silakan Ko Felix. Pro dengan Palestina. Jawabannya, apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran menyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana. Gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian.
bahwa Sirus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang, lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang muslim. Enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran nggak mau juga dikuasai sama Israel. Karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Nah, coba kita tinjau daripada apa yang disampaikan oleh Ko Felix Xiao. Sangat objektif kan? Arti objektif tuh gini. Bahwa misalnya kita gini. Ini kita udah masuk ke zona geopolitik. Hampir masuk kepada world war. Apa itu? Perang dunia. Oke. Ini bukan lagi kaitan agama. Ini kaitan kemanusiaan. Di mana yang jatahnya perang itu menyerang pangkalan udara, tapi ini rumah sakit korbannya, masjid korbannya, gereja korbannya, sinagog korbannya, ya, kantor pers juga korbannya. Jadi ini tentang apa? Udah geopolitik, nggak ada lagi hanya narasi halu kalau tentang agama. Misalnya ini, India diserang, nggak usah ke Iran deh. Coba kita berpikir secara objektif. Kalau seandainya diserangnya India lah yang mayoritas Hindu. Siapa yang nyerang? Netanyahu misalnya, dia nyerang India misalnya. India ngebalas bantu Palestina? Bukan, karena negaranya diserang. Salah nggak pikiran kayak gitu kira-kira? Salah nggak? Salah nggak pikiran kayak gitu? Coba kalian pikirin. Nggak ada yang salah. Oke, misalnya yang mayoritas agama Shinto, apa misalnya Jepang diserang sama Israel misalnya. Lalu apa yang kita simpulkan? Wah, Jepang bantu Palestina, bantu Islam. Enggak. Bukan karena itu. Geopolitik sekarang. Ya, di mana diserang nyerang balik. Nah, kalau kita menyikapinya bagaimana? Kita cuma berdoa, ya Allah unsur, ya Allahumma ansurnal Palestina, ya Allah tolonglah Palestina, selesai. Mau yang nolong Hindu, mau yang nolong Buddha, mau yang nolong Korea Utara, mau yang nolong itu Putin, Rusia dan segalanya, terserah. Ini bukan tentang perang agama. Lalu apa yang salah? Penyampaian daripada Ko Felix Xiao yang dikritisi oleh Abu Janda, namun hebatnya dibantah mentah-mentah oleh Rocky Gerung. Untuk menunjukkan tugas kita sebagai muslim, siapapun yang membebaskan Palestina bukan karena keislaman mereka, karena mereka manusia. Bisa dipahami? Karena mereka manusia, ya, maka wajib kita dukung. Semoga mereka terbebas, semoga mereka bisa mendapati kelayakan hidup sama seperti kita hari ini layak hidup. Selesai. Aman kan? Oke, mari kita samak Abu Jandes, ya. Nah, si sok keren Abu Janda ini, nah ini menghina Felix Xiao bersama dengan si Adi Armando. Kita dengerin. Jadi Amerika sudah berulang kali mencoba untuk menggulingkan Iran tapi gagal. Itulah kenapa Iran itu sekarang, Bang Aiman, menjadi satu-satunya negara yang menjadi simbol perlawanan Islam terhadap hegemoni Barat di Timur Tengah. Asal tahu, satu-satunya. Ya. Tapi tahu nggak, ketika Islam menjadi simbol perlawanan Islam terhadap Barat, apa yang terjadi? Adik-adik mungkin tahu, beberapa hari ini, 2 hari ini, ada videonya Felix Xiao yang viral. Tahu nggak, di video itu intinya Felix Xiao dia bilang gini. Intinya di video itu Felix Xiao mengajak agar jemaatnya dan seluruh penonton videonya tidak usah percaya sama Iran. Gak usah percaya sama Iran lah, Iran gak bisa dipercaya. Iran itu sobatnya Israel. Jadi ketika ada simbol Islam yang melakukan perlawanan terhadap ini, justru Felix Xiao yang paling vokal mencoba menggembosi Iran. Asal adik-adik tahu, Felix Xiao ini, ya mungkin tahu lah pasti Gen Z ya. Tapi jangan ini. Felix Xiao ada ini, orangnya di sini, nggak fair. Nggak ada orangnya, oi. Bakal ad hominem. Felix Xiao ini memulai karirnya dari organisasi yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah organisasi khilafah yang Bang Aiman harus tahu markas besarnya di London. Ya. Jadi kalau ada yang mau, kalau adik-adik atau penonton semua ini mau mencurigai siapa antek Barat atau agen Mossad, curigailah Felix Xiao.
Oke, ya. Felix, Karena nggak ada orangnya, nggak ada orang yang Oke. kafir soalnya. Kita Masih munafikun ini emang kurang ajar ya, emang kurang ajar. Gini teman-teman, beberapa konten-kontennya dia ataupun narasi pada dia, siapa yang didukung mujanda? Israel. Ingat, apa kata Nabi 3? Apabila dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dipercaya dia berkhianat. Sekarang gini, bermuka dua, menganjing. Bagaimana bermuka dua? Gini, dia adalah merupakan bukan orang yang pro Palestina, tapi dia adalah orang yang pro Israel. Sekarang dia seakan-akan adalah orang yang pro Palestina. Seakan-akan dia adalah orang yang pro Palestina. Sekarang seakan-akan dia adalah orang yang pro Palestina sekarang. Seakan dia bilang gini, Felix Xiao demi menjatuhkan Ustadz Felix Xiao nih, demi menjatuhkan Ustadz Felix Xiao nih, apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Dia mengatakan apa? Hizbut Tahrir lah, inilah, ya, antek-antek Barat lah, semua. Dia mengatakan gini, Iran satu-satunya simbol Islam membela Palestina justru dihina oleh Felix Xiao. Sejak kapan lu bela Palestina? Woi, Abu Janda, sejak kapan lu ngebela Palestina? Tapi demi lu nginjak Felix Xiao, lu bermuka dua dan sekarang bela Palestina. Untuk menunjukkan apa? Woi teman-teman, dukunglah Iran, dialah Islam yang sebenarnya membela Palestina. Seakan-akan dia senang sama Palestina. Lalu di mana lu yang bermuka dua yang di belakang dulu, yang ngedukung Israel, yang mendeklarasikan kemerdekaan Israel, yang banyak dalam diskusi lu mengatakan bahwa negara yang pertama ada itu Israel bukan Palestina. Palestina itu hanya penyusup inilah gitulah. Negara yang berhak mengklaim tanah Palestina adalah negara Ottoman, itu Turki. Ini semuanya. Wah. Tiba-tiba bermuka dua. Tiba-tiba ini orang bermuka dua. Sekarang ngedukung Palestina demi itu, demi nama Ko Felix Xiao. Mari kita lihat nih. Karena dia anti mu'alaf, dia benci banget sama mu'alaf. Saya tegaskan kepada kalian, dia adalah orang yang benci sama mu'alaf, benci banget. Oke? Nggak percaya, ini buktinya. Nih, saya buktiin, dia adalah orang yang benci dengan mu'alaf. Dengar. Muslim dari lahir, jujur gue tuh bingung lihat kelakuan mualaf. Gue itu sebagai seorang muslim dari lahir, gue bingung juga tuh kelakuan sama orang Islam yang nggak jelas seperti. Ya, dia orang Islam yang nggak jelas. Gue juga bingung tuh. Ma Islam KTP dah, Islam nyamar-nyamar, bisa hidup lagi. Siapa sih yang kasih dia napas? Yang ngomong ini, Kenapa nonis kalau jadi mualaf bukan jadi pinter, malah banyak yang jadi tolol? kenapa ada orang Islam dari kecil sampai setua ini bukannya tambah pinter, malah tambah tolol? Malah tambah tolol, memang bener. Emang tambah tolol. Lah. Yang jadi mualaf bukannya fokus sama Islam agama barunya, malah fokus jelek-jelekin agama sebelumnya. Kayak si Dodi Setan dan kawan-kawan itu. Ya kayak si Dodi Setan siapa? Dondi Tan sama kawan-kawannya termasuk Felix sih. Benci dia karena dia nggak terkenal. Dia nggak terkenal, benci dia guys. Saifuddin yang ngaku mantan ustadz itu, tapi bahasa Arab masih pelegak-peleguk, masih banyak yang salah kaidah-kaidahnya. Jadi so what? Kayak si Kang Dongditan yang membela agama barunya, so what? Kenapa enggak begitu? Ini ada lagi nih baru-baru ini, jadi mualaf langsung hancurin simbol salib di kuburan. Nih ada juga nih baru-baru nih orang gila memfitnah orang Islam, katanya ngancur-ngancurin kuburan. Setelah dicek ternyata kuburannya justru dihancurin sama orang Kristen sendiri. Dihancurin sama orang Kristen itu sendiri. Emang bajing. Ada apa dengan mualaf? Ada apa dengan orang Islam gila seperti ini? Iya, ada apa dengan orang gila ini? Kenapa lu masih gila? Kenapa jadi mualaf bukan jadi pada pinter, malah jadi pada tolol? Kenapa dia jadi orang Islam begitu lama masih bego-bego juga, nggak tobat-tobat, Bu Janda? Mendingan lu pada dibalik lah ke agama sebelum lu. Mendingan lu keluar aja dari Islam sudah. Yang ngerusak Mantap, Ustaz nih. Ngaku Islam tapi ngebenci Palestina, ngaku Islam tapi ngebenci ulama. Aduh, capek. Ngotor-ngotorin Islam aja lu. Ngabur-ngaburin kebenaran di Islam aja lo. Seru-seru kita ulang dari awal ya. Muslim Dengerin. dari lahir. Jujur gue tuh bingung lihat Enggak. Nanti aja. Nanti kalian ulang aja videonya ya. Iya kan, jelas ya. Dia orang yang membenci mualaf, termasuk Kodonditan. Apalagi Ustadz Felix Xiao. Maka dia adalah merupakan orang yang anti Palestina, pro Israel. Tapi demi nginjek nama Ko Felix Xiao, dia bela Palestina.
Bayangin. Itu yang dikatakan Rasulullah nih, jelas munafiknya ya. Dia bela Palestina sekarang. Seharusnya Felix Xiao tidak berstatement seperti tadi, ya. Mengatakan Iran seperti ini, mengatakan Iran seperti itu. Di saat Iran menjadi simbol utama daripada Islam, membela Palestina, Felix Xiao malah ngomong gini, ngomong gitu. Kasih, hajar Bang. Hajar deh Bang. Hajar deh Bang. Ludahin. Ini harus tepat sasaran ya Bang ya. Anjing ya. Bagus Bang. Mantap. Harus dikasih pelajaran. Oke, sekarang Ade Armando ya teman-teman ya. Kita dengerin statement daripada Ade Armando nih. Mana si Ade Armando nih? Sabar. Nah, ini si munafikun nih yang ngefitnah Al-Quran, ngefitnah Rasulullah everyday di Komal di channelnya, nama channelnya Cokro TV. Kalian boleh nonton dan lihat di situ. Ngefitnah Al-Quran, ngefitnah Rasulullah, apa saja difitnah sama dia. Emang munafik ini aneh-aneh aja ya. Aduh ya Allah, dia pengen babak belur kayak 212 kayaknya sekali lagi teman-teman ya. Semoga bisa diwujudkan suatu saat ya babak belur seperti 212, kalau bisa lebih parah. Lagi rindu dia soalnya, lagi kepengen ya kita nih. Atau aslinya Felix Xiao ini tidak sedang bicara Felix ya. Saya sedang bicara tentang dia sebagai tokoh membawa suara yang menurut saya salah ya. Dia itu bicara tentang bahwa Iran itu pada dasarnya tidak membela Palestina. Iran itu berperang karena dia diserang. Iran itu tidak pernah membela Palestina karena mereka memang pada dasarnya Syiah. Dan Iran itu di masa lalu itu bersahabat dengan Israel. Benar? Yang dia maksud adalah dulu Syah Iran itu bersahabat dengan Israel. Itu salah. Jadi dalam hal ini harus dikatakan bahwa Felix Xiao dia sebenarnya scholar kan. Dia ternyata salah baca atau nggak cukup baca bahwa sebetulnya Iran secara sangat konsisten dari dulu membela Palestina. Ya, dalam hal ini dalam hal ini itu pun si Ade Arman Tolol nih di dalam apa namanya itu di dalam channelnya juga dukung Israel dia, ya. Artinya antara konflik Palestina dengan Israel ini dia seakan-akan berpikir objektif ya. Misalnya dengan statementnya bahwa Israel menyerang rumah sakit, menyerang ini, menyerang itu karena mencari gembong daripada itu tentara Palestina. Itu paham ya kalian apa istilahnya, saya nggak bisa sebutin. Nah itu dia dukung Israel. Untuk ini dia dukung Palestina. Emang munafik dua-duanya nih. Emang munafik ya. Ini juga harus dikasih hadiah. Sabar kita kasih hadiah dulu. Ulang, di mana mukanya paling bagus? Waduh. Dah gini aja, ini bisa kena gak sih? Nggak kena nih ya. Coba di sini. Saya kenain dulu, pasin. Udah pas belum teman-teman? Pas ya, kalau di sini cocok ya. Oke, mulai Bang. Jangan dulu Bang. Jangan dulu teman-teman. Ini kena cewek ini nggak bersalah, yang bersalah aja. Nih Bang ya. Oke, dinikmati Bang. Nah, bagus, mantap. Bagus Bang. Ajar Bang. Bang munafik. Capek kali kita menghadapi orang-orang munafik kayak gini ya guys ya. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu selanjutnya. Ketika Rocky Gerung berbicara, dua orang sok tahu dibantai ini. Dibantai. Oke, kita dengerin ya. Nah, kita lihat nih Rocky Gerung sekali ngomong karena di sini menunjukkan ketidakobjektifan teman-teman. Ini coba kalian baca judulnya, Iran diserbu Israel, dunia diambang perang. Berarti menunjukkan apa? Antara pembicaraan tentang menanggulangi perang agar tidak terjadi perang. Nah, kalau seandainya perang terjadi, apa yang harus didiskusikan? Lalu bagaimana nasib Indonesia? Ini enggak. Justru di sini dijadikan ajang gibah sama Ade Armandit tolol sama si Abu Janda tolol dua-duanya tuh. Dijadiin sama dia sebagai ambang gibah. Wak sayur lagi beli sayur gibahin anak PRT ini dua-dua nih. Di sini memicu emosi daripada Rocky Gerung. Kenapa? Ini judulnya apa?
judulnya adalah tentang perang ini. Ketika menyikapi perang yang terjadi, kita akan membicarakan pertama, apa pemicu perang, latar belakang perang. Nah, apa yang memicu skala kecil perang menjadi skala besar perang. Lalu kemudian kalau perang itu berimpak sampai ke Indonesia, apa penanggulangannya? Oh, kita sebagai warga Indonesia yang belum kena impact, bagaimana kita menanggulangi agar di sana menjadi lebih tipis perangnya, sehingga akhirnya tidak terjadi perang dunia ketiga. Itu seharusnya dibicarakan, tapi mereka malah kayak uak-uak sayur ngegibah. Kofelik ini kita dengarkan. Kita coba lihat sebetulnya Indonesia bikin refleksi apa tentang urusan apa dengan Felix lu mali. Nah, lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah? Apa ide lu? Ngamuk soal komentar di emangnya Donald Trump baca tuh Felix, apa namanya, Ustadz Felix Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Jadi apa poinnya gitu loh, berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah lu tentang sejarah, hafal-hafalan gitu, hafalan fakta kayak Abu Janda menghafal fakta, ngapain? Jadi Kan kita mau mukanya udah kayak ikan asin teman-teman. Lihat muka Abu Janda emangnya kayak Donald ikan Trump asin. baca tuh Felix, Lihat muka Abu Janda. Felix Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Jadi apa poinnya gitu loh? Apa poinnya? Tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Lihat mukanya kayak ikan asin Itu yang aja. disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu. Malu lo Abu Janda nggak bisa berpikir. Tema apa lu kemana? Siapa sih yang ngasih dia kuota? Siapa sih yang ngundang? Yang ngundang juga kagak ada otak, malah ngundang lagi. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah lu tentang sejarah, hafal-hafalan gitu, hafalan fakta kayak Abu Janda menghafal. Ya, hafal fakta, bukan berpikir tentang fakta. Emang bener sok-sokan biar nampak keren gitu. Yang bisa cuma gibah orang aja. Nah, mukanya kayak jelek. Mampus. Kan kita mau nyumbang pada perspektif. Itu dasarnya. Mantap. Udah lihat tadi muka Abu Janda? Gini dia langsung. Mukanya gini. Oh. Apa kata terakhir daripada Rocky Gerung? Kita menyumbang perspektif, pola pandangan terhadap apa yang terjadi. Lu kira bahwa Trump itu membaca tentang Felix? Tidak. Bahkan tentang lu aja dia nggak tahu, apalagi Felix Xiao. Yang di dalam ranah debat tersebut lu bawa nama satu orang, lu ad hominem, lu hajar itu orang dengan statementnya dia. Apa dia nggak ada di situ. Tapi ketika ini dibangun, ini kita berbicara tentang perspektif kita masing-masing terhadap skala besar perang yang akan terjadi di dunia. Bagaimana kalau berimpact pada Indonesia? Malu untuk tidak bisa berpikir, kata Rocky Gerung. Muka Abu Janda langsung ini gitu mukanya. Kesel banget gue sama munafikun ya. Sekesel kita sama Oten, lebih kesel sama munafikun guys. Kita kasih hadiah dulu deh kayaknya. Nah, kita kasih pelajaran dulu. Tai kucing nih bang. Apaan? Menghafal fakta, bukan berpikir tentang suatu fakta yang disuguhkan. Cuma mau jadi sok keren aja si munafikun ini ya guys ya. Jangankan sama Rocky Gerung, sama ibu ini aja belum tentu menang. Lihat nih, dia debat sama ibu ini aja belum tentu menang. Untuk mengatakan fakta itu bisa sangat menyakitkan sekali. Karena kenapa? Karena apa? Semua informasi yang beredar sekarang itu udah distorsi informasi, tidak sesuai dengan fakta sejarah, Bang Aiman. Seperti ini contohnya, seperti contohnya. Mbak Dina salah ini menurut seperti Anda. ini kayak gini. Maaf nih. Ini pahit tapi ini fakta. Semua narasi yang beredar sekarang, Israel mencuri tanah Palestina. Bang Aiman, faktanya ketika Israel didirikan belum ada negara Palestina, belum ada bangsa dukung lagi Israel. Palestina, tidak ada. Itu Ini Anda salah di Ini situ. fakta. Anda mengabaikan Yang fakta ada. yang lain. Anda No. hanya Gua ngomong fakta fakta yang ya. menurut Anda benar. Mantap, benar Ibu. Anda mengabaikan fakta yang lain. Anda cuma peduli dengan fakta yang Anda anggap benar. Lu ngomong bahwa ini mencuri tanah, ini Israel didirikan. Bukan tentang itu.
kita akan berbicara tentang kesepakatan. Kenapa kalau Palestina ada dalam peta dunia sampai sekarang? Kalau memang tanah itu tidak pernah direstui. Contoh gini teman-teman, contoh. Kita punya Indonesia. Ya, tiba-tiba Medan bilang mereka negara, bukan kota ataupun wilayah. Medan bilang mereka adalah negara. Kemungkinan nggak ada di peta dunia dan itu adalah kota dan diakui PBB? Nggak ada. Tapi kalau Palestina, petanya diakui. Untuk menunjukkan apa? Ini harus ditinjau. Bahwa ini konflik antar negara, bukan memperebutkan tanah, tapi perluasan tanah daripada sebuah negara yang ingin menguasai. Penjajahan. Itu paling tepat. Paling tepat. Kalau dia ini fakta loh bu, ini fakta loh bu. Enggak semua fakta yang diklaim fakta itu adalah fakta. Itu lo tahu. Memang kagak ada otak. Makanya dikatakan sama Rocky Gerung, malulah karena tidak bisa berpikir. Ya, kita lanjutin guys. Ini lagi aneh-anehnya bu. Yang anehnya entah siapa yang ngundang dia ya. Karena gini, setolol ini bisa diajak diskusi guys. Malu karena gak bisa berpikir. Oi, kita dengerin si tolol ini ngomong apa. It's all business. Oke. Ngambek-ngambek, marah-marah dia. Perang adalah bisnis Bang Aiman. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjual senjata. Ngerti gak? Jadi kok apa apa? Amerika serang Iran. Ya karena pengen nyari komisi dari penjual senjata. Ngerti gak? Kalau saya tanya, Paham? saya tanya gini. Jadi it's all business. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD. Apa poinnya? Apa poinnya? Hah? Mari kita lihat ya komentar orang terhadap Abu Janda ini. Jadi aku juga heran guys, siapa yang lepasin dia dari sangkarnya guys? Dia udah bagus dikandangin malah dilepasin ya. Siapa yang lepasin oi? Tanggung jawab lu. Kita baca ya. Ini kita baca teman-teman. Abu Janda yang salah pihak media kenapa memanggil? Bener. Abu Janda nggak salah, yang salah media ngapain manggil dia? Siapa lepasin sih? Udah dibilang kandangnya dikunci rapat-rapat. Siapa sih yang buka kandangnya? Oi siapa? Ngaku kalian. Oi siapa yang buka kandangnya? Nah, udah dibilang ini dikasih makan ya, dikasih makan siapa? Itu suntik mati aja. Siapa yang buka kandang? Ini efeknya dibuka kandang jadi kayak gini nih, bahaya kalian semua ya. Siapa entah yang buka-buka kandang? Astagfirullah. Yaudah teman-teman, makasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya tetap yang namanya kemunafikan akan terbongkar kalau kita mau berpikir ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar Anda. Jangan lupa untuk kemudian support channel ini di link Saweria yang ada di bawah ataupun di rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.